Para jemaah yang dirahmati Allah, melanjutkan bahasan kita dalam kitab Irsyadul Ibad, masih dalam pembahasan fadilah-fadilah surat-surat dalam Al-Quran. Kalau tidak salah, karena sudah dua minggu yang lalu ya, kita terakhir membaca fadilah surat Yasin. Wa qala al-musannif wal Baihaqi anil Khalil bin Murrah qala, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam Khalil bin Murrah, beliau berkata, Al-Hawamim sab'un, surat dalam Al-Quran yang diawali dengan ha-mim, Al-Hawamim, ha dan mim, ha-mim, itu ada 7. Wa abwabu jahannama sab'un, dan juga pintu neraka itu ada 7. Yaji'u kullu hamim minha yaqifu ala babin min hadhil abwab, dan setiap hamim, surat hamim ini akan datang berdiri di depan pintu neraka jahanam. Yaqulu, seraya berkata, Allahumma la tudkhil hadzal bab man kana yu'minu bi wa yaqra'uni. Lalu kata surat hamim ini akan berkata, ya Allah, janganlah engkau masukkan orang-orang yang telah beriman kepadaku dan membacaku kepada pintu neraka ini. Jadi ini salah satu fadilah kita membaca surat-surat yang diawali dengan hamim ya. Artinya surat hamim yang kita baca nanti akan menjaga kita daripada api neraka. Wa Tirmidzi an Abi Hurairah. Lalu yang berikutnya dari Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man qara'a hamim ad-dukhan, barang siapa yang membaca surat hamim ad-dukhan fi lailatin, pada suatu malam atau pada malam hari, asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin, maka masuk di waktu pagi akan memintakan ampunan kepadanya 70.000 malaikat. Jadi kalau kita pada malam hari kita baca surat hamim ad-dukhan 1 kali, maka di pagi hari kita sudah dimintakan ampunan oleh 70.000 malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya wal Baihaqi wad Dailami wa ibnu Doris anil Hasan qala man qara'a surat ad-dukhan fi lailatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang membaca surat ad-dukhan pada malam hari, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Wal Baihaqi wa Dailami an Fatimah radhiyallahu anha qari'ul hadid wa idza waqa'at war-rahman. Hadis yang berikutnya dari Imam Baihaqi dan Imam Dailami dari Fatimah radhiyallahu taala anha, orang yang membaca surat Al-Hadid, kemudian surat idza waqa'atil waqi'ah, kemudian surat Ar-Rahman, yud'a fi malakutis sama, maka ia akan dipanggil di kerajaan langit, fi malakutis samawati wal ard, sakinal firdaus, sebagai penduduk surga firdaus. Ini bagi yang membaca surat Al-Hadid, idza waqa'atil waqi'ah, kemudian surat Ar-Rahman, ya, dipanggil di langit sebagai penduduk surga ya. Wal Baihaqi an Ibnu Mas'ud. Lalu berikutnya dari Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud, man qara'a suratal waqi'ati, barang siapa yang membaca surat Waqi'ah fi kulli lailatin, pada setiap malam,
lam tusibhu faqatun abadan. Nah, ini pasti demen nih dengerinnya. Ya, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah pada setiap malam, katanya lam tusibhu faqah abadan, selamanya dia tidak akan tertimpa oleh kesulitan. Nggak bakal susah orang yang mendawamkan surat Al-Waqiah. Ya, setiap malam Al-Waqiah mah paling berapa halaman tuh? 4 halaman juga kurang. Ya, 4 halaman kurang, 3 halaman kali. Iya, kalau dibaca, kalau bagi yang sudah biasa baca mah ya 10 menit ya kelar. Yasin aja kan kalau kita biasa baca mah ya itu pasti lumayan tuh, 4 halaman atau 2 lembaran gitu. Itu 10 menit, 15 menit paling lama. Al-Waqiah lebih pendek lagi. Setiap malam katanya baca surat Al-Waqiah, lam tusibhu faqatun abadan. Ya, jadi nggak perlu pakai wapak-wapak tuh. Cukup ini. Kalau nggak pengen susah, ya. Tapi jangan cuma baca, usaha kagak. Jangan tetap usaha. Ya, tapi dengan membaca ini maka segala kemudahan akan datang kepada kita. Jadi kerja mungkin akan dimudahkan. Kalau yang lagi usahanya dilancarkan, gitu loh. Ya. Jadi yang membaca surat Al-Waqiah ini tidak akan ditimpa kesulitan. Itu tadi dimudahkan dalam kerja, yang usaha dilancarkan, usahanya, dagangnya dilancarkan dan sebagainya. Membaca suratul Waqiah. Wa Ibnu Adi an Anasin, Imam Ibnu Adi dari Anas, "Allimu nisa'akum." Ya, ajarkanlah katanya oleh kalian perempuan-perempuan kalian. Nih, bini-bini kita di rumah ajarin surat Al-Waqiah, surat Al-Waqiah. Fa innaha suratul ghina. Sesungguhnya Al-Waqiah ini adalah surat kekayaan. Kalau pengen kaya baca surat ini, dawamin. Iya. Ya, dawamin surat Al-Waqiah. Tapi emang kadang-kadang kalau ngomongin surat itu kadang-kadang ini surat gampang, bacanya malas banget. Ya, malas itu memang perlu dibiasakan dan dipaksakan. Suratul Waqiah mungkin pas lagi dengar mau semangat besok baca nih. Besoknya lagi mungkin malas. Memang harus dibiasakan, harus dipaksain. 2 kali kendor. Iya. Ibadah itu begitu. Gampang, mudah, ringan, tapi tetap aja berat dilakukannya. Ya, jadi perlu dibiasakan. Wa Tirmidzi wa Nasa'i anil Irbad bin Sariyah. Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Irbad bin Sariyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul musabbihati, membaca surat-surat yang diawali dengan bacaan tasbih. Ya, karena itu ada sabbaha, yusabbihu. Pokoknya surat-surat yang diawali dengan kalimat tasbih. Fi kulli lailatin, pada setiap malam, qabla an yarquda, sebelum beliau tidur. Jadi sebelum tidur baca surat ini, surat musabbihat yang diawali dengan tasbih. Yusabbihulillah, ya, sabbihisma rabbikal a'la, dan sebagainya. Itu namanya musabbihat, ya. Yaqulu, lalu beliau bersabda, inna fihinna, sesungguhnya di dalam surat Al-Musabbihat tersebut, ayatan, ada sebuah ayat, khairun min alfi ayatin, ada satu ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat. Kata Kanjeng Nabi begitu. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir, Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, hiya qawluhu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kata beliau, yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi satu ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat adalah ayat tersebut, yaitu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, kata beliau, kata Ibnu Katsir. Tapi yang pasti, kenapa Rasulullah SAW membaca surat Al-Musabbihat sebelum tidur? Karena di salah satu ayat Al-Musabbihat ini ada satu ayat yang lebih baik daripada 1000
ayat. Wa qala Ubay bin Ka'ab, afdhalul musabbihat, adapun musabbihat, surat musabbihat yang paling afdol kata beliau adalah sabbihisma rabbikal a'la. Surat sabbihisma rabbikal a'la kata Ubay bin Ka'ab. Tapi tadi kalau kata Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah wal awwal wal akhiru wal zahiru ya wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Itu surat Al-Hadid. Ya, surat Al-Hadid. Ala kulli hal, surat yang mana yang benar, yang mana aja. Pokoknya yang kita mau baca yang mana gitu ya. Musabihis boleh ya. Al-Hadid tadi juga boleh dibaca. Ya. Intinya mah kan sebenarnya kalau kita ibadah itu, ada orang kalau mau ibadah nanyain mulu padilahnya apa. Gitu, karena suka ribet nih. Misalnya saya bilang, ini kalau ini baca Ratibin habis maghrib, baca Ratibin habis ini mohon maaf bahasa dia, itu fadilahnya apa ya? Karena orang tuh ribet dengan fadilah gitu. Padahal kalau kita awrad kayak atau surat bacaan Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an udah pasti fadilahnya banyak gitu. Jangan mikirin itu, udah ikhlasin aja udah gitu. Ya. Yang pasti semua awrad, semua bacaan Al-Qur'an yang diperintahkan di dalam syariat ini baca saja gitu. Ya. Insyaallah nanti pun semua urusan yang kita inginkan ya, yang kita niatkan, hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mah jalanin aja ya. Walaupun hari ini kita membaca fadilah-fadilah sebatas untuk menambah motivasi kita nih, menambah semangat kita dalam beribadah, baik dalam membaca Al-Qur'an ataupun dalam membaca aurad. Nah, gitu ya. Oh, tahu ternyata banyak nih fadilahnya. Ya banyak lah, kalau kita ini pasti banyak gitu ya. Yang pasti semua fadilah itu adalah kebaikan buat kita, dan muaranya adalah nikmat yang sejati, nikmat yang sebenarnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal Baihaqi an Abi Umamah. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abi Umamah, man qara'a khawatimal hasyri min lailin aw naharin faqabida fi dzalikal yawm fi dzalikal yawm aw lailati. Barang siapa yang membaca ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Hasyr ya, 10 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, min lailin aw naharin, baik siang hari ataupun malam hari ya, mendawamkan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ya. Faqubida fi dzalikal yaum aw lailah, kemudian ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut atau malam tersebut ya, meninggal orang tersebut pada hari tersebut atau pada malam tersebut. Faqad aujaballahu lahul jannata, maka Allah telah mewajibkan baginya surga. Jadi barang siapa yang membaca surat ayat-ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ya, katanya kemudian meninggal pada hari itu atau pada malam hari itu, maka ia pasti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita baca di awal-awal itu fadilah bacaan Quran itu kan gitu ya. Di antara orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, cara mendekatkan dirinya itu adalah dengan membaca Al-Quran gitu ya. Makanya orang-orang tua kita dulu kan kalau malam bangun jam 2, mereka jam 3 habis sholat sunat sebentar, kemudian baca Quran sampai subuh. Ya, saya dengar itu. Orang-orang tua dulu kita begitu, dawam banget dan itu, dawam betul. Nah, kita di usia kita nih, saya kira di sini nggak ada yang 17 tahunan lagi udah. sudah mulai harus mendawamkan ini nih, 25 dah. Gitu ya. Harus mulai dawamin ini nih, niru orang-orang tua kita dulu. Iya, kadang-kadang saya juga
apa ya, bisa gitu. Mereka sedawam itu. Kita juga bisa, tapi belum dawam gitu, belum pasti jam segitu. Kadang kalau lagi semangat, kalau lagi ngedrop turun betul gitu. Nah, banyak pikiran. Kalau abang satu ini kan dawam terus. Abang aman. Update terus. Iya bos, bener ya. Kumpul ya, tadarusan gitu. Bagus itu. Tadarusan. Kumpul itu jangan aman doang. Oke ya. Oke. Dari gini bos, ingatin ini Pak lagi Wa Ahmad wa Abu Dawud wa Turmudi. Berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam Turmudi wal Hakim wa Ibnu Adi wa Hibban, ya, kedua putra Imam Ibnu Adi dan Imam Hibban, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna suratan fil Qur'ani, ada sebuah surat di dalam Al-Qur'an, salasina ayatan, yang jumlahnya cuma 30 ayat. Jadi ada satu surat dalam Al-Qur'an jumlahnya 30 ayat. Syafaat lirajulin, yang bisa memberi syafaat kepada seseorang, hatta ghufira lahu, sehingga ia diampuni dosa-dosanya. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu surat Tabarak, surat Al-Mulk. Ini katanya surat, kalau dibaca surat pendek aja, ya. Di sini masuk Al-Baqarah nggak disebut-sebut nih, panjangan. Ya, bukan berarti tanpa fadilahnya pasti luas. Tapi kalau disebutkan yang panjang-panjang kita udah ngap duluan. Ya, yang pendek-pendek aja. Ya, 30 ayat dalam surat Tabarak ini katanya bisa memberikan syafaat kepada seseorang yang membacanya. Wa fi riwayati Abi Dawud, dan dalam sebuah riwayat Imam Abi Dawud katanya tashfa'u, jadi surat Tabarak ini bisa memberikan syafaat. Wa Turmudi an Ibnu Abbas qala, dari Imam At-Turmudi meriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas qala, beliau berkata, daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khaba'ahu, ada sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan tenda ala qabrin, di atas kuburan, wa huwa la yahsabu annahu qabrun, dan dia tidak tahu, tidak merasa kalau itu adalah kuburan. Ya, yang dulu kan kuburan begitu aja, pakai batu, nggak ada nisannya, ya pakai batu aja gitu. Kalaupun ada tandanya batu doang. Nah, ada sebagian sahabat mendirikan tenda di atas kuburan, dan mereka tidak tahu kalau itu kuburan. Fa idza fihi insanun yaqra'u surata tabarakalladzi biyadihil mulk. Tiba-tiba mereka mendengar seorang laki-laki membaca surat Tabarak hatta khatamaha, sehingga menyelesaikan sampai habis. Dibaca surat Tabarak sampai habis. Dengar orang yang membaca surat Tabarak gitu. Tapi sahabat ini nggak tahu siapa yang baca. Tiba-tiba dengar itu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan apa yang terjadi kepada mereka. Faqala, maka Rasulullah bersabda, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu min adzabillah. Surat Tabarak ini katanya adalah al-mani'ah, adalah surat yang dapat mencegah, yang dapat menyelamatkan daripada siksa Allah. Jadi yang membaca ini berarti ahli kubur. Ya. Ahli kubur. Yang baca berarti ahli kubur. Wal Hakim anhu, kemudian Imam Hakim dari Ibnu Abbas, wadidtu anna tabarakalladzi biyadihil mulku fi qalbi kulli mu'min. Rasulullah bersabda, wadidtu, aku senang, aku gembira bahwasanya surat tabarakalladzi biyadihil mulk fi qalbi kulli mu'min berada dalam hati setiap orang yang beriman. Nah, jadi mendoakan tabarak nih. Emang ini kadang-kadang ini juga sama surat pendek ya. Lupa. Saya aja jarang banget itu surat tabarak tuh, jarang disentuh. Ya, yang paling sering mah kan Yasin. Bikin gitu Yasin. Ya apa aja kalau Yasin mah. Ya.
Bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi ini tabarok juga ternyata fadilahnya sangat luar biasa. Wa Tirmidzi an Anasin, kemudian hadis berikutnya dari Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, man qara'a idza zulzilat. Nah, makin pendek nih surat. Barang siapa yang membaca surat Az-Zilzalah, idza zulzilatul ardu zilzalah, adalah nisfal Quran. Ini sama atau setara dengan membaca setengah Quran pahalanya. Ya. Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun, dan barang siapa yang membaca surat Al-Kafirun adalah rub'al Quran, itu setara dengan pahala membaca seperempat Quran. Ya. Wa man qara'a qul huwallahu ahad, dan barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad adalah lahu bi thuluthil Quran, setara dengan pahalanya membaca sepertiga Al-Quran. Az-Zilzalah setengah Quran, Al-Kafirun seperempat Quran, Al-Ikhlas sepertiga Quran. Ini kemarin sudah dijelasin ya. Apa bedanya kemudian itu ya? Memang dimaksud dengan sepertiga Quran. Ya, kalau kemarin kata ulama di sini dikatakan bahwa membaca pahalanya sama seperti setengah Quran, artinya sama seperti membaca setengah huruf dari Al-Quran tanpa kelipatan, kan gitu ya, tanpa kelipatan. Misalnya kan Al-Quran ini ada 6.666 ya ayat katanya. Berarti ketika setengah Qurannya berarti sekitar 3.333, kan gitu. Huruf itu yang kita baca ketika membaca Zilzalah, berarti pahalanya sama seperti kita membaca huruf ayat 3.333 ayat tanpa kelipatan. Nah, kalau kita baca Al-Quran seluruhnya setengah Al-Quran, berarti mudha'afah, pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Karena sebenarnya ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran, pahalanya 1 kali 10 kan gitu, minimal itu. Nah, kalau yang setara seperti ini itu tanpa kelipatan gitu ya. Wal Baihaqi an Ibnu Umar, kemudian Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar, ala yastati'u ahadukum an yaqra'a alfa ayatin fi kulli yaum. Tidakkah salah seorang di antara kalian mampu untuk membaca 1000 ayat dalam setiap hari? Qalu, mereka menjawab, para sahabat menjawab, wa man yastati'u an yaqra'a alfa ayatin fi kulli yaum. Siapa orang yang mampu membaca 1000 ayat dalam setiap hari? Qala amma yastati'u ahadukum an yaqra'a alhaakumut takatsur. Rasulullah bersabda, tidakkah kalian mampu bisa membaca alhaakumut takatsur, surat Al-Haakumut Takatsur? Kata Nabi, ada nggak yang bisa baca setiap hari 1000 ayat? Kata para sahabat, siapa Rasulullah yang bisa setiap hari baca 1000 ayat? Kalau gitu Al-Haakumut Takatsur bisa nggak? Yaudah baca itu dah, setara dengan 1000 ayat gitu. Al-Haakumut Takatsur. Ini adalah fadilah surat pendek nih, makanya penting juga. Makanya kalau sholat minimal membaca surat itu tukar-tukar. Jangan setiap semua sholat tuh semua. Minimal mah ini idazul. Ya, tukar-tukar tuh. Yang pendek-pendek kan banyak nih. Yang fadilahnya banyak, kan minimal itu. Ya, ini dari subuh kulhu. Kuliah. Ya, jangan sampai apapun sholatnya suratnya kulhu. Jangan begitu. Ya, supaya kita mendapatkan fadilah-fadilah surat-surat pendek. Boleh tuh. Boleh banget. Di tembok. Kopimu. Di tembok dari baik. Wa Syaikhan wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Malik wa Ahmad wa Tabrani wal Bazzar wa Abu Ubaid an asratin min as-sahabah. Banyak ulama, diantaranya Imam Bukhari dan Muslim, para ulama hadits ya,
meriwayatkan an asyratin min sahabat min sahabat dari 10 orang sahabat Nabi bahwasanya qul huwallahu ahad, bahwasanya surat qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran, setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, ini kalau surat Al-Ikhlas ini memang diriwayatkan oleh banyak ulama, diriwayatkan juga dari 10 sahabat Nabi Muhammad SAW ini bahwa Al-Ikhlas adalah setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Wal Uqaili an Raja'il Ghanawi, kemudian yang dari Imam Al-Uqaili meriwayatkan dari Raja' Al-Ghanawi, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad thalatha marrat, 3 kali, faka'annama qara'al Qur'ana ajma', sama dengan membaca Al-Qur'an seluruhnya. Atam. 3 kali membaca surat Al-Ikhlas. baca dulu. 2 kali hatam. Wa Ahmad an Mu'ad bin Anas, kemudian dari Imam Ahmad bin Mu'ad meriwayatkan dari Mu'ad bin Anas, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kalau tadi 3 kali. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah membangunkan rumah untuknya di surga. 10 kali baca Al-Ikhlas. Makanya sholatnya baca Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas 10 kali. Sehari 10 kali kan. Ya sehari, atau ya minimal satu duduk aja 10 kali loh, kenapa? Gak sanggup 10 kali. Ya pendek sih. Pendek. Ya habis sholat juga 10 kali 5 kali sholat udah 50 kali sholat, 5 rumah udah dapat 5 rumah. Wal Baihaqi wa Ibnu Adi an Anasin, kemudian dari Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Adi meriwayatkan dari Imam Anas, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas mi'ata marratin 100. Tadi 3 kali, 10 kali, sekarang 100. Ghafarallahu lahu khati'atan khamsina aman. Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Majtanaba khisalan arba'ah, selagi ia menjaga dari 4 perkara. Ya, jadi barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, ini sehari semalam dah, boleh dicicil juga boleh. Ya. Katanya maka dia akan diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Yang penting menjaga dari 4 perkara. Mana yang 4 perkara? Yang pertama, ad-dima, tidak menumpahkan darah. Ya. Enggak membunuh. Yang kedua, wal amwal, tidak menzalimi harta benda milik orang lain. Harta, ya, menjaga harta benda orang lain, jangan zalim terhadap mencuri lah, yang mencuri, yang rampok, ya pokoknya menzalimi apa saja, menggosok, ya kan, banyak namanya menzalimi harta benda milik orang lain. Yang ketiga, wal furuj, menjaga farji, jangan berzina. Ya, yang ketiga jangan berzina. Wal ashribah, kemudian yang keempat tidak meminum khamar. Jadi selagi 4 perkara ini dijaga, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 50 tahun bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Wa Tabrani an Fairuz, kemudian yang berikutnya dari Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Imam Fairuz, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah fis shalah. Nah, sekarang fis shalah tuh. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 100 kali di dalam sholat. Nih, sholat membaca surat Al-Ikhlas, ya, 100 kali. Kalau 2 rakaat berarti 50. Fi sholati aw ghairiha, atau di selain sholat. Nah, 2 sholat juga boleh. Ya, di sholat lebih afdal. Di dalam sholat lebih afdal. Au ghairiha, atau di selain sholat. Kataballahu lahu bara'atan minan nar,
maka Allah akan catatkan baginya terbebas dari api neraka. Allahumma aktub lana al-bara'ata minan nar, ya Allah, ya catatlah kami sebagai orang-orang yang terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini surat Al-Ikhlas tuh. Ternyata nggak surat-surat panjang doang yang fadilahnya besar. Surat-surat yang pendek juga banyak yang fadilahnya besar, sehingga kita nih yang mungkin hafalannya ya itu aja gitu ya, di 10 surat terakhir dari juz amma ya bisa jadi amalan yang luar biasa di sisi Allah. Yang penting kita mau dawam, yang penting kita mau baca. Wa warada, juga telah datang keterangan fi surati lam yakunil, dalam surat lam yakunillah itu surat apa ya namanya? Al-Bayyinah ya, surat Al-Bayyinah. Keterangan dalam surat Al-Bayyinah, Anallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqulu liman qara'aha, berfirman kepada orang yang membacanya, absyir abdi, berbahagialah wahai hambaku, fa wa'izzati, maka demi kemuliaanku, laumakkinanna laka, niscaya aku akan menempatkan engkau fil jannati, di dalam surga, hatta tarda, sehingga engkau ridho. Tuh, bagi orang yang membaca lam yakunil ladzina kafaru, kata Allah, demi kemuliaanku niscaya aku akan tempatkan engkau di dalam surga. Wa fil adiyat, yang berikutnya dalam keterangan dalam surat Al-Adiyat, annaha ta'dilu nisfal Qur'an. Al-Adiyat juga sama katanya, setengah dari Al-Qur'an. Jadi kalau sholat yang pertama Az-Zilzalah, kemudian Al-Adiyat, kan sunahnya begitu ya dalam sholat mah ya. Sunahnya itu di rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu yang pertama. Atau suratnya berurutan kalau kita baca. Tuh, Az-Zilzalah sama Al-Adiyat kan berurutan tuh. Tadi Az-Zilzalah juga setengah Quran, Al-Adiyat setengah Quran. Dibaca dalam 2 rakaat itu, waduh, 1 Quran aku baca. Tuh, Az-Zilzalah sama Al-Adiyat tuh. Wa fi suratin Nasr, tuh An-Nasr. An-Nasr itu berarti apa tuh An-Nasrnya? Al-Nasr ya. Bukan, itu An-Nasr. An-Nasr itu surat apa ya? Idza jaa an-nasrullah. Idza jaa nasrullah wal fath, gitu ya. Annaha ta'dilu rub'al Qur'an. Surat An-Nasr itu katanya setara dengan membaca seperempat Al-Qur'an. Idza jaa nasrullahi wal fath, gitu ya. Bukan surat-surat ya, surat yang biasa dibaca. Tarawih itu ya. 4 ayat yang pendek-pendek sebetulnya ya. Dalam Al-Quran ini, dalam juz 30 yang biasa kita baca, sering ketemu lah surat-surat yang sering ketemu sama kita ini. Nah, ini setara dengan seperempat Al-Quran. Warawa Al-Juwaini fi tafsirihi, kemudian Imam Al-Juwaini meriwayatkan dalam tafsirnya, An Abban bin Abi Ayyash, dari Imam Abban bin Abi Ayyash, qala, beliau berkata, hadarna wafata Muwarrikil Ijli. Aku menghadiri ketika wafatnya Imam Muwarrik Al-Ijli. Kata Imam Juwaini, falamma sujiya, ketika beliau ditutupi oleh kain kafan, ya. Wa qulna qad qadha. Kemudian kami mengatakan bahwa Imam Muwarrik Al-Ijli ini telah meninggal. Ra'ayna nuran sati'an qad satya min indi ra'sihi, dan kami melihat ada cahaya yang naik dari arah kepalanya. Jadi ketika ditutup, kemudian kami tiba-tiba semua orang yang ada di situ melihat ada cahaya yang naik dari arah kepalanya. Hatta kharaqa saqfa, sehingga cahaya itu nembus ke atap, nembus ke langit-langit rumahnya. Tsumma ra'ayna nuran qad satya inda rijlaihi mithlal awal. Setelah itu juga melihat cahaya yang keluar dari kedua kakinya, sama seperti cahaya yang pertama.
Summa ra'ayna nuran satya min wasatihi. Kemudian kami melihat cahaya yang naik dari tengah badannya, dari arah perutnya berarti. Famakasna sa'atan, kemudian kami terdiam beberapa saat, beberapa waktu. Summa innahu kushifat thawba an wajhi faqala hal ra'aitum syai'an. Kemudian katanya setelah itu terjadi, kemudian kita buka penutup pakaiannya, penutup wajahnya. Faqala, kemudian dia berkata, hal ra'aitum syai'an, apakah kalian melihat sesuatu? Qulna lahu na'am. Kemudian kami mengatakan kepadanya, iya. Wa akhbirna wa akhbaranahu ma ra'ayna. Ya. Wa akhbirnahu ma ra'ayna. Dan beritahukanlah kepada kami apa yang kami lihat. Faqala tilka surat sajdah qad kuntu aqra'uha fi kulli lailatin. Jadi yang membuka ini beliau sendiri. Jadi begitu dilihat ada cahaya yang keluar ya, dari kepala, dari kaki dan dari badannya, tiba-tiba setelah itu ketika semua orang terdiam, tiba-tiba beliau ini Imam Warik Al-Ijli ini membuka penutup wajahnya. Kemudian bertanya kepada yang hadir di sana, apa yang kau lihat? Kau ngelihat enggak? Katanya. Iya, kami melihatnya. Kemudian beritahukan, kata Imam Joy ini, beritahukan kepada kami apa itu. Katanya adalah ini surat Sajdah. Hamim Sajdah. Gitu ya. Qad kuntu aqra'uha fi kulli lailatin, dan aku membacanya setiap malam. Tuh Hamim Sajdah ini. Wa kana nur alladzi ra'aitum inda ra'si, dan cahaya yang kalian lihat dari kepalaku arba'a asyrati ayatin min awaliha, adalah 14 ayat dari awal surat. Wa nur alladzi ra'aitum inda rijli arba'a asyrati ayatin min akhiriha, dan yang keluar dari kakiku adalah 14 ayat akhir suratnya. Wa nur alladzi ra'aitum fi wasati ayat as-sajdati bi nafsiha, dan cahaya yang keluar dari perutku ya adalah ayat sajdahnya itu sendiri, katanya. Sa'idat tashfa'uli, cahaya itu naik ke langit, kemudian tashfa'uli memberikan syafaat kepadaku. Wa baqiyat surat Tabarak tahrusuni summa qada, kemudian tersisalah surat Tabarak, katanya, tahrusuni yang menjagaku, summa qada, kemudian dia meninggal kembali. Jadi setelah menerangkan itu, kemudian beliau meninggal kembali. Ini namanya ya karamah dari Imam Muwarik Al-Ijli. Jadi dari keterangan ini yang disampaikan adalah fadilah surat Hamim Sajdah dan surat Tabarak, surat Al-Muluk. Tadi keduanya, kedua surat ini fadilahnya sudah dijelaskan di depan tadi, surat Tabarak dan surat Hamim Sajdah. Wa haka Al-Yafi'i, kemudian Imam Al-Yafi'i bercerita, qala, beliau berkata, sami'tu min ba'di sholihin, aku telah mendengar dari sebagian orang-orang saleh, fi ba'di biladil Yaman, di sebagian negeri Yaman, annahu lamma dufina ba'dul mauta wa nasarafan nasu sumi'a fil qabri darban wa dafan anifan. Kata Imam Al-Yafi'i, beliau berkata, aku telah mendengar dari sebagian orang-orang soleh yang berada di negeri Yaman ya, bahwasanya ketika ada sebagian orang yang meninggal dikuburkan, wansarafan nas, kemudian orang-orang sudah kembali kepada rumahnya masing-masing, sumya fil qabri darban wa dafan anifan, terdengar dari kuburan tersebut ada pukulan ya, anifan yang sangat keras, pukulan, siksaan yang sangat keras. Summa kharaja minal qabri kalbun aswad, kemudian dari kuburan tersebut keluarlah anjing yang hitam. Dari orang yang tadi dikuburkan itu, kemudian keluarlah anjing yang hitam dari kuburan tersebut. Faqala lahu syekh, kemudian syekh berkata kepadanya, waihaka,
celakalah kamu. Waihaki, celakalah kamu. Aish inti. Kamu ini apa? Gitu ya. Melihat anjing yang keluar dari kuburan tadi. Qala ana amalul mayyit. Aku adalah amalnya si mayit. Jadi yang keluar ini adalah amalnya si mayit. Anjing yang hitam. Faqala, kemudian Syekh berkata, hadza darbu fika amfi. Apakah tadi pukulan tersebut adalah memukul kepadamu atau kepada si mayit yang tadi? Ya, yang dipukul ini anjingnya apa si mayitnya gitu. Qala bal fiyya. Terus kata si anjing, yang dipukul adalah aku, kata si anjing. Wajadtu indahu surat Yasin wa akhwatiha. Aku mendapati di sisinya ada surat Yasin dan akhwatnya. Fahalat baini wa bainahu, yang menghalangi antara diriku dengan dirinya. Wa turidtu, yang memukulku kemudian mengusirku. Jadi yang dibaca oleh si mayit yang tadi adalah surat Yasin dan akhwat-akhwatnya yang tadi itu menghalangi daripada siksanya siksa kubur. Ini gambaran anjing yang hitam ini adalah gambaran amalnya si mayit, ya, yang dia amal buruknya si mayit yang dia lakukan selama masa hidupnya. Tapi ketika dikubur, karena dia adalah orang yang rajin membaca surat Yasin, membaca surat-surat yang tadi disebutkan, maka surat-surat yang dibaca tadi menghalangi, menjaganya daripada siksa kubur. Nas'alullah al-mannan an yujannibna azab al-qabri wan niran wa an yarzuqana al-hura wal janan wal jinan wa bi barakatil Qur'ani, amin ya rabbal alamin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga dijauhkan dari siksa kubur, siksa neraka, dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hur, ya, surganya Allah, bidadarinya Allah Subhanahu wa taala, bi barakatil Qur'an, dengan keberkahan Al-Qur'an, gitu ya. Jadi kalau tadi yang belum sempat membaca surat-surat yang panjang, ada surat-surat pendek yang fadilahnya juga tidak kalah hebatnya dengan surat-surat yang panjang, ya. Alhasil yang penting kita mau baca, ya. Dalam dalam sholat-sholat sunnah misalnya kita dawamkan tuh, dalam sholat duha, sholat witir, sholat malam, kalau sempat, ya, baca nih surat-surat pendek. Kalau nggak ada yang hatta, kalau misalnya nggak hafal surat-surat yang lain selain Al-Ikhlas tadi, baca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Ya, itu juga fadilahnya di sisi Allah, dan tidak bisa kita sepelekan. Semuanya memiliki fadilah dan keistimewaannya masing-masing. Tapi ketika kita baca, ikhlaskan semuanya karena Allah. Kita misalnya tadi ada surat Waqiah yang katanya fadilahnya untuk apa? Untuk kesejahteraan, ya. Tolak miskin dan sebagainya macam. Ya, kita baca aja dengan niat yang baik, ikhlas karena Allah, pasti semua yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab.